Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa kembali lagi dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 10 Januari 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk mengecap kehidupan dan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan renungan harian kita saat ini terambil dari Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan renungan kita pada saat ini adalah berjalan dengan kuat dan teguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengemban tugas dan tanggung jawab baru tentulah tidak mudah. Terlebih lagi tugas dan tanggung jawab itu adalah pemimpin suatu bangsa yang besar dengan jumlah orang yang banyak dari segala usia, gender, berbagai macam karakter, dan sebagainya. Dibutuhkan keterampilan khusus untuk memimpin dan mengayomi serta menjaga keutuhan dari kelompok itu. Benar apa yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua dipilih Tuhan untuk meneruskan kepemimpinan Musa, mendampingi umat Israel menuju tanah perjanjian Tuhan. Usianya masih muda. Kalau Musa saja seringkali merasa tidak kuat memimpin bangsa ini, apalagi Yosua. Namun Allah telah menetapkan dia untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab tersebut. Manusiawi jika Yosua merasa terkejut dan takut. Namun Allah tahu tugas itu tidaklah mudah. Karena itu Allah berjanji kepada Yosua untuk terus mendampinginya dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan hendak menegaskan kepada Yosua. Dia berkata, kamu punya tugas yang menakutkan. Tetapi aku memberikan tugas itu kepadamu dan kamu pergi bersamaku. Tetaplah fokus pada perintahku.
percayalah kepadaku dan engkau akan berhasil. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua juga berlaku bagi kita semua saat ini. Perjalanan hidup ini tidaklah mudah. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban sebagai kepala keluarga, sebagai pendidik, sebagai ibu, sebagai orang tua, anak-anak, majelis, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan meneguhkan kita dan mengingatkan supaya kita tetap kuat dan teguh, tetap percaya sepenuhnya kepada Allah, tetap beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun tugas kita dan tanggung jawab kita, bahkan kehidupan yang kita jalani ini, Tuhan akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Percayakan hidup kita kepada Tuhan dan kita akan berhasil. Mari kita berdoa. Kepadamu kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami selama kami hidup di dunia ini, kami serahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami dan Engkau akan selalu memimpin kami hingga kami boleh masuk ke tanah perjanjian. Kami berhasil dan kami akan tetap mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.